Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas sesuatu yang sering banget luput dari perhatian, tapi justru jadi kunci sukses panen sawit. Kita sebut saja ini kelaparan yang tak terlihat. Coba deh, saya mau tanya, dari semua unsur hara, ada satu unsur tunggal yang paling menentukan hasil panen sawit Anda. Kira-kira apa ya? Pernah kepikiran nggak? Jawabannya itu sebetulnya ada di depan mata kita. Bukan nitrogen, bukan juga fosfat. Jawabannya adalah kalium. Ya, kalium. Dialah sumber tenaga utama di balik setiap tandan buah sawit yang kita panen. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam ya. Kenapa sih kalium ini bisa kita sebut rajanya unsur hara buat sawit? Apa yang bikin dia begitu luar biasa penting? Nah, lihat ini. Peran kalium itu ada banyak, tapi kita mulai dari dua yang paling dasar. Pertama, dia ini yang ibaratnya nyuruh tanaman buat bikin tandan buah yang banyak dan berisi. Tanpa dia, buahnya bisa kempot. Kedua, dia juga bertindak kayak satam air buat tanaman. Jadi pas lagi musim kering, kalium inilah yang ngatur buka tutup mulut daun biar tanaman nggak kehausan. Nggak cuma itu, kalium ini juga seperti tombol on untuk mesin pabrik di dalam tanaman. Dia yang mengaktifkan semua proses metabolisme penting, termasuk fotosintesis. Nah, kalau fotosintesisnya lancar jaya, ujung-ujungnya apa? Ya jelas, rendemen dan kualitas minyak sawit kita jadi makin bagus. Keren kan? Dan masih ada lagi loh, kalium itu ibaratnya truk pengangkut makanan. Dia yang bawa gula, hasil masakan dari fotosintesis, langsung ke buah, biar buahnya jadi besar dan berkualitas. Selain itu, dia juga berfungsi sebagai temeng atau sistem imun tanaman. Tanaman yang cukup kalium itu jadi lebih kuat, nggak gampang stres, dan lebih tahan sama serangan penyakit. Oke, kita udah tahu kalium itu super penting. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita tahu kalau sawit kita lagi kelaparan kalium? Tenang, jawabannya itu tertulis jelas di daunnya. Kita cuma perlu belajar cara bacanya. Nah, ini dia perbedaannya. Jelas banget kan? Di satu sisi ada daun yang sehat, hijau segar. Di sisi lain, nah itu dia, daun yang lagi teriak minta kalium. Lihat deh, ada gejala khas yang disebut bercak oranye atau orange spotting. Terus ujungnya kering kayak habis kebakar. Tapi jangan salah lihat ya, gejala ini munculnya nggak di sembarang tempat. Anda harus periksa pelepah yang lebih tua, yang ada di bagian bawah. Coba deh, fokus ke pelepah nomor 17-40. Disitulah tanda-tanda pertama biasanya muncul. Kalau sampai ini kita cuekin, ya siap-siap aja. Tandanya bakal kecil-kecil dan produksi bisa terjun bebas. Oke, kita udah bisa jadi dokter sawit nih. Udah bisa diagnosa gejalanya. Sekarang, waktunya kita ngeracik resepnya. Berapa sih dosis kalium yang pas? Ini penting banget, karena kalau kita tahu angkanya, ini bisa jadi game changer buat kebun kita. Coba tebak, untuk menghasilkan 1 ton tandan buah segar, cuma 1 ton loh ya, kira-kira berapa banyak kalium murni yang disedot sama tanaman? Jawabannya, siap-siap kaget ya, 13,2 kilogram. Bayangin, 13,2 kilo. Itu bukan jumlah yang main-main. Tanah kita harus bisa nyediain segitu banyak kalium cuma buat menghasilkan 1 ton buah. Berat kan? Terus 13,2 kilo itu lari kemana aja? Nah, ini rinciannya. Ternyata lebih dari setengahnya, atau sekitar 7,2 kilo, itu langsung lari ke buah. Jadi kebayangkan kenapa buahnya butuh banyak makan. Sisanya yang 6 kilo lagi itu dipakai buat pertumbuhan tanaman itu sendiri, buat daunnya, batangnya, supaya dia kuat untuk terus berproduksi. Nah, disinilah tantangannya. Tanah di Indonesia itu rata-rata miskin kalium alami. Jadi, buat memenuhi kebutuhan 16 juta hektar sawit se-Indonesia, kita nggak bisa ngandelin tanah doang. Mau nggak mau, kita harus impor pupuk kalium atau KCl dari negara lain kayak Laos, Belarusia, sampai Rusia. Artinya, produktivitas kebun kita sangat bergantung sama pasokan global. Karena kita impor, artinya kita harus kasih suplemen kalium lewat pemupukan. Dosisnya berapa? Itu tergantung dari seberapa jago kebun Anda berproduksi. Gampangnya gini, kalau produksi Anda di atas 24 ton per hektar, berarti setiap pohon butuh pupuk KCl atau MOP lebih dari 3,5 kilogram setiap tahun loh. Oke, diagnosa sudah, resep dosis juga udah. Sekarang, bagian paling krusial, perawatannya. Gimana cara kita ngasih pupuk ini dengan benar? Jangan sampai salah, karena disinilah penentuannya. Apakah investasi mahal kita ini bakal membuahkan hasil atau malah jadi sia-sia? Ini penting banget, terutama buat yang kebunnya di lahan miring.
Pupuk itu mahal, jangan sampai baru ditebar, langsung hanyut kena hujan. Caranya gampang, buat 4 lubang di sekeliling pohon. Masukkan dosis pupuknya, misalnya 500 gram per lubang. Dan yang paling penting, jangan lupa ditimbun lagi. Ini kunci, biar pupuknya aman dan langsung diserap akar. Sip, kita udah bahas kenapa kalium itu penting, gejalanya apa, dan cara aplikasinya gimana. Tapi ada satu lagi nih, langkah terakhir yang sering banget disepelekan, padahal ini penentu segalanya. Pernah dengar pepatah ini? Pupuk terbaik untuk kebun adalah jejak telapak kaki pemiliknya. Dalam banget kan maknanya? Maksudnya apa? Pupuk kalium itu salah satu biaya terbesar kita. Jadi, memastikan setiap butirnya benar-benar sampai ke tujuan, yaitu akar tanaman, itu butuh pengawasan langsung dari kita sendiri. Jadi, intinya cuma satu, turun ke lapangan saat pemupukan. Kehadiran Anda adalah jaminan terbaik. Andalah yang memastikan pupuk yang sudah dibeli mahal-mahal itu benar-benar jadi makanan buat sawit, bukan malah hilang entah kemana atau ya Anda tahu sendirilah, diselewengkan. Jadi, saya tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Sudahkah Anda benar-benar melindungi investasi termahal di kebun Anda? Ingat, kalium itu bukan cuma sekedar pupuk. Ini adalah nyawa dari bisnis sawit Anda. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak.